Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih berdialog dengan Mas Okta dari CSIS. Mas Okta, Anda Ya, masih bersama kami? Ya, ya, Mbak. Mas Okta, ini yang sebelumnya saya eh, bahas adalah di mana sebenarnya untuk pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah nothing tulus karena ini sudah periode terakhir. Jadi sebenarnya apa implikasinya untuk beliau memilih orang-orang yang dimana jika nanti tidak sesuai dengan kriteria yang Mas Okta katakan nanti itu apa implikasinya selain daripada mungkin nama baik dari pemerintahannya sendiri? Ya, pertama orang kan akan selalu ingat ya bahwa Pak Jokowi itu menjadi presiden atau pada saat itu menjadi calon presiden dengan janji untuk misalnya meningkatkan perekonomian Indonesia. Kemudian juga beliau berjanji untuk meningkatkan secara drastis pembangunan infrastruktur di Indonesia memang ketinggalan gitu. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi gagal di termin kedua ini untuk memenuhi janji-janji kampanyenya dulu, baik itu di periode pertama dan periode kedua, maka imbasnya itu adalah bisa jadi di tahun 2024 satu performa dari PDIP sebagai partai yang berkuasa ya itu mungkin tidak akan sebagus pada pemilu 2014 dan 2019 karena itu terjadi misalnya di Partai Demokrat di mana tahun 2009 Partai Demokrat itu menjadi partai pemenang pemilu, tapi tahun 2014 karena mungkin dianggap apa yang dilakukan oleh Pak SBY itu tidak cukup baik, imbasnya itu adalah suara yang didapat oleh Partai Demokrat di pemilu berikutnya. Nah, hal yang sama ya bisa saja terjadi dengan PDIP kalau misalnya kinerja dari Pak Jokowi itu dianggap kurang bagus gitu. Jadi itu dari sisi ekonomi. Kemudian yang kedua dari sisi politiknya juga adalah pada calon presiden yang akan diusung oleh PDIP tahun 2024 karena bagaimanapun pasti PDIP ingin kader yang sama itu meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 6 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir kalau kita hitung dari 2014 ke 2024 gitu. Jadi kalau misalnya performa dari Pak Jokowi itu tidak begitu bagus, itu akan menjadi semacam amunisi dari lawan politik dari PDIP atau capres yang diusung oleh PDIP pada penyelenggaraan Pilpres tahun 2024 nanti. Ini saya kembali lagi pada kira-kira calon-calon yang akan menggantikan Juliari Batubara dan juga Edi Prabowo ini bisa jadi berarti memang dari kalangan partai, bisa jadi juga dari kalangan profesional. Nah, menurut Anda siapa kira-kira kalau dari kalangan profesional yang paling kuat untuk menduduki jabatan tersebut? Kalau ditanya siapa atau menunjuk nama, saya mungkin nggak akan mengarah ke sana. Tapi yang perlu kita perhatikan juga ya dalam kesempatan reshuffle yang mungkin dalam waktu dekat ini akan dilakukan oleh Pak Jokowi, jangan-jangan bukan hanya dua kementerian ini saja yang akan mendapatkan figur baru gitu. Karena jangan-jangan juga ada beberapa menteri atau kementerian yang dari kacamata Presiden Jokowi itu misalnya performanya itu kurang bagus gitu. Jadi jangan-jangan Pak Jokowi juga akan melakukan reshuffle sekaligus di luar dua kementerian ini. Kemudian juga jangan lupa misalnya akan ada pergantian Kapolri karena Kapolri Pak Idam Aziz juga akan menjalani masa pensiun ya dalam waktu beberapa bulan ini. Jadi ada banyak pos-pos penting yang saya kira akan sekaligus diputuskan oleh Pak Jokowi gitu pada saat beliau mengumumkan reshuffle kabinet. Jadi Pak Jokowi tentu ya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang presiden menginginkan ini adalah reshuffle terakhir untuk kabinet beliau karena terus terang waktu jalannya pemerintahan itu sudah hanya tinggal 2,5 sampai 3 tahun saja gitu. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah 3 tahun ini terjadi reshuffle kabinet selanjutnya itu pasti akan sangat tidak efektif buat pemerintahan ke depan. Menurut prediksi Anda pos-pos mana saja itu? Ya, di luar dua pos ini, Kementerian Sosial, kemudian Kementerian KKP ya, Kelautan dan Perikanan, saya kira ada juga banyak kritik terhadap dinamika politik yang terjadi hari ini. Kita tahu protes itu
terjadi nggak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah lain. Jadi sektor politik dan juga mungkin hukum ya dianggap sebagai salah satu katakanlah titik lemah dari kabinetnya Pak Jokowi. Kemudian juga kalau kita lihat misalnya menteri-menteri atau kementerian-kementerian yang langsung bersinggungan dengan urusan pandemi atau COVID-19 ya. Oke, jadi menurut Anda tadi kira-kira adalah dari kementerian di Menteri Hukum dan HAM begitu ya? Ya, jadi sektor politik dan hukum itu kan banyak mengalami kritik yang lumayan keras sebetulnya dari masyarakat ya akhir-akhir ini, dan itu terkait dengan dinamika politik yang terjadi di negara kita beberapa bulan terakhir. Kemudian juga yang banyak dikritisi oleh orang itu kan adalah penanganan pandemi COVID-19. Iya. Dalam hal ini orang akan langsung menunjuk misalnya Menteri Kesehatan Pak Terawan gitu, yang sejak awal COVID itu dianggap performanya juga kurang begitu baik. Kemudian ada pernyataan-pernyataan beliau yang dianggap misalnya meremehkan persoalan pandemi dan Iya, bahkan seterusnya. juga pernah sempat dimarahi oleh Presiden Jokowi begitu ya, karena juga penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan kurang baik. Karena saya kira kalau misalnya Pak Jokowi hanya berfokus pada dua kementerian yang mengalami persoalan hukum saja, sementara kementerian yang terkait dengan penanganan pandemi ini tidak dilakukan katakanlah perbaikan, maka publik saya kira akan tidak puas dengan reshuffle yang akan dilakukan gitu. Karena itu akan terlihat sekali hanya sebuah reaksi terhadap persoalan hukum kan yang dialami oleh dua menteri, tetapi tidak menggambarkan keinginan presiden atau keinginan istana untuk mengubah secara mendasar pendekatan yang istana lakukan terkait dengan penanganan pandemi COVID. Jadi ini kepercayaan publik ini sangat penting dan tidak hanya untuk kriteria dari masing-masing menteri atau individu yang kira-kira akan menggantikan Juliari Batubara dan juga Edi Prabowo, tetapi juga langkah-langkah di mana Presiden Jokowi akan meletakkan bidang-bidang caturnya begitu ya? Iya. Karena bagaimanapun semacam boosting vitamin lah katakanlah begitu terkait dengan cara atau image pemerintah di mata masyarakat dalam menangani COVID-19. Karena bagaimanapun orang tidak akan lupa, dan jejak digitalnya juga banyak ya terkait kontroversi atau katakanlah kelambanan atau mungkin miskoordinasi yang terjadi di level pusat dan juga dengan pemerintah daerah tentunya. Dan dengan presiden misalnya memilih orang-orang baru ya di kementerian-kementerian yang terkait dengan COVID misalnya, itu kan akan memunculkan semacam optimisme baru gitu di mata publik bahwa ada keinginan untuk melakukan perubahan secara mendasar terkait penanganan COVID ini gitu, dan itu memberikan sinyal positif atau sinyal optimisme yang baru lah dari pemerintah kepada masyarakat gitu. Jadi selain persoalan hukum di dua kementerian tadi harus juga diperhatikan persoalan pandemi ini gitu. Jadi melihatnya lebih harusnya Pak Jokowi pasti lebih holistik. Tetapi ada juga sebagian kalangan yang menyatakan bahwa sebenarnya reshuffle ini tidak perlu dilakukan. Bagaimana Anda melihatnya? Agak susah juga ya menerima pendapat itu, karena minimal kan reshuffle dilakukan untuk dua menteri yang saat ini mengalami persoalan hukum. Karena kan seperti tadi saya bilang nggak mungkin terus-menerus dijabat oleh menteri ad interim ya. Jadi dari sisi kebutuhan memang ada kebutuhan yang nyata dari seorang presiden untuk melakukan reshuffle kabinet inilah. Iya, artinya hanya menggantikan saja posisi tersebut, tetapi tidak akan mengubah yang di pos yang lain begitu. Saya agak kurang setuju ya, karena kalau itu yang terjadi maka presiden dianggap hanya melakukan katakanlah perubahan parsial terhadap kabinet gitu. Sementara yang diinginkan oleh publik itu kan lebih ke mungkin bukan perubahan menyeluruh, tapi perubahan yang lebih signifikan, yang menunjukkan bahwa ada keinginan dari presiden untuk menjalankan pemerintahan ini secara lebih cepat, lebih baik, ya kan, lebih profesional dan lain-lain. Dan itu bisa dilakukan kalau presiden melakukan reshuffle kabinet dengan melakukan perubahan di luar dua kementerian yang memiliki persoalan hukum ini tadi gitu.
Baik, kalau menurut prediksi Anda ini kapan kira-kira akan dilakukan Mas Okta? Karena sampai saat ini sepertinya belum ada tanda-tanda untuk melakukan reshuffle kabinet maupun melakukan penggantian jabatan menteri. Apakah ini juga kemungkinan disebabkan oleh adanya pilkada ataukah mungkin adanya kasus Rizik yang berdampak cukup besar terhadap masyarakat? Ya, kurang lebih saya kira itu ada pengaruhnya ya, khususnya untuk kasus penembakan Laskar FPI. Bagaimanapun kita kan melihat di situasi politik dalam negeri saat ini kan masih hangat lah. Dan tentu presiden dengan aparat penegak hukum yang ada di bawah kendali presiden itu perlu memberikan waktu, memberikan perhatian yang cukup untuk menangani persoalan ini. Kemudian kalau urusan pilkada itu kan sebetulnya sudah selesai ya. Tapi sebagai seorang pemimpin politik dan juga pemimpin koalisi, tentu Pak Jokowi perlu mempertimbangkan dan melakukan lobby-lobby atau komunikasi politik terlebih dahulu, minimal ke sesama mitra koalisinya gitu. Jadi walaupun ini adalah hak prerogatif presiden, tetapi tetap ada etika-etika politik yang harus dilalui oleh presiden terhadap para mitra koalisinya ini, karena bagaimanapun kan mereka setidaknya punya saham lah, ikut andil dalam menjalankan pemerintahan Pak Jokowi sejauh ini gitu. Jadi menunggu melakukan komunikasi politik sambil saya kira menunggu momentum yang pas lah untuk memutuskan persoalan reshuffle kabinet ini ke depannya, Mbak. Baik, baik Mas Okta, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.